PT PLN Persero melaporkan kemajuan signifikan pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana di Provinsi Aceh. Dari 23 kabupaten kota terdampak, sebanyak 15 daerah telah pulih 100% dari sisi kelistrikan desa, sementara 8 kabupaten masih dalam proses pemulihan akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis yang terisolasi. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa skala kerusakan kelistrikan akibat bencana kali ini jauh lebih masif dibandingkan tsunami 2004. Darmawan menegaskan bahwa pemulihan sistem kelistrikan tidak selalu sejalan dengan kondisi rumah pelanggan. Sejumlah daerah telah hampir sepenuhnya menyala, namun kerusakan rumah warga masih sangat tinggi. Kemudian untuk pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material untuk sistem kelistrikan. Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan daerah-daerah yang masih terisolasi pemulihannya agak sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala. Nah, untuk itu ada 3 daerah di mana sistem kelistrikannya masih dari 23 kabupaten dan kota madya, 15 kabupaten dan kota madya 100% sudah pulih dari sudut pandang desa, sedangkan ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100%. Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk layanan publik. Hingga saat ini, PLN telah membantu pemulihan instalasi listrik di 33 rumah sakit umum daerah dan puskesmas di berbagai wilayah. PLN juga melakukan pembersihan dan pemulihan instalasi listrik di masjid-masjid terdampak agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Perdana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memaparkan perkembangan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Pemirsa, menurut Dudi, Kementerian Perhubungan akan segera melakukan perbaikan dan juga pengadaan penerangan jalan maupun aspek-aspek keselamatan lainnya saat jalan-jalan nasional sudah terbuka. Lebih lanjut, Menhub mengatakan Kementerian Perhubungan terbuka bekerjasama dengan gubernur maupun bupati wali kota terkait dengan penanganan pasca bencana di Aceh. Sepertinya dari Kementerian Perhubungan tidak banyak yang terdampak, Bapak, baik bandara maupun pelabuhan. Hanya saja memang ada beberapa lokasi yang terkait dengan kereta api dan juga fasilitas sarana prasarana yang terkait dengan darat, Bapak, seperti misalnya penerangan jalan dan aspek keselamatan lainnya. Kami sudah menghitung, Bapak, nanti dan kami sudah mengalokasikan untuk di anggaran kami. Insya Allah begitu jalan-jalan nasional sudah terbuka, maka kami akan melakukan perbaikan atau pengadaan untuk penerangan jalan maupun aspek keselamatan yang ada di darat. Terkait dengan kereta, memang kami masih melakukan survei, Bapak, karena memang cukup parah untuk jalur kereta api. Kita sedang menghitung lagi kira-kira kebutuhan dana karena rel kereta banyak yang bukan sepertinya, Pak, memang sudah tersapu dengan air. Jadi kita sedang menghitung secara keseluruhan, sepertinya mungkin ada pengadaan baru, Bapak, untuk rel kereta ini. Sementara itu, Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa santunan bagi korban meninggal hingga kebutuhan lauk pauk. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya telah menyalurkan santunan kepada korban meninggal hingga luka-luka. Pemberian santunan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah dan juga BNPB. Bagi yang meninggal dunia, diterima ahli waris sebesar 15 juta rupiah per korban meninggal dunia. Sementara untuk yang luka-luka berat adalah 5 juta rupiah. Kemudian Kemensos juga memberikan bantuan pasca kedaruratan bagi keluarga yang terdampak berupa bantuan isi rumah. Bantuan akan diberikan saat korban telah menerima hunian tetap maupun hunian sementara. Bagi yang meninggal, diterima ahli waris sebesar 15 juta per korban meninggal dunia. Sementara yang luka-luka berat adalah 5 juta rupiah.
Per hari ini kita sudah menyalurkan kepada 86 ahli waris di PD Jaya, PD, dan juga di Sibolga. Beberapa lagi sudah dalam proses dan semuanya kami salurkan setelah ditandatangani oleh Bupati Wali Kota. Rangkaian protes kecam aksi Presiden Donald Trump serang Venezuela terjadi di berbagai kota besar Eropa. Informasi mancanegara usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan tertutup. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore, di Sindo News TV. Sumber Sindo. PT PLN Persero melaporkan kemajuan signifikan pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana di Provinsi Aceh. Dari 23 kabupaten kota terdampak, sebanyak 15 daerah telah pulih 100% dari sisi kelistrikan desa, sementara 8 kabupaten masih dalam proses pemulihan akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis yang terisolasi. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa skala kerusakan kelistrikan akibat bencana kali ini jauh lebih masif dibandingkan tsunami 2004. Darmawan menegaskan bahwa pemulihan sistem kelistrikan tidak selalu sejalan dengan kondisi rumah pelanggan. Sejumlah daerah telah hampir sepenuhnya menyala, namun kerusakan rumah warga masih sangat tinggi. Kemudian untuk pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material untuk sistem kelistrikan. Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan daerah-daerah yang masih terisolasi pemulihannya agak sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala. Nah, untuk itu ada 3 daerah di mana sistem kelistrikannya masih dari 23 kabupaten dan kota madya, 15 kabupaten dan kota madya 100% sudah pulih dari sudut pandang desa, sedangkan ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100%. Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk layanan publik. Hingga saat ini, PLN telah membantu pemulihan instalasi listrik di 33 rumah sakit umum daerah dan puskesmas di berbagai wilayah. PLN juga melakukan pembersihan dan pemulihan instalasi listrik di masjid-masjid terdampak agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Pusat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memaparkan perkembangan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.